Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Salsabila. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai belajar yang namanya Internet Gateway. Mari kita awali materi ini dengan pengenalan Internet Gateway. Berikut contoh topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Di sini ada internet, lalu router, switch, dan VPC atau client. Terdapat 5 klien dan 1 switch dan 1 router mikrotik yang terhubung ke ISP. Goals-nya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien, sehingga kumpulan PC klien bisa diakses internet. Inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien, sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking, tools, maupun sisi klien. Nah, kalau di sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa sebut dengan Internet Gateway. Lalu selanjutnya tahapan konfigurasi Internet Gateway. Setelah kita mengetahui konsep dari Internet Gateway yang terdapat pada router mikrotik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktikkan konfigurasi Internet Gateway dengan tahapan-tahapan yang ada. Kita bisa sambil praktik tahapan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik dengan contoh topologi berikut ini. Nah, untuk melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. 1. Konfigurasi WAN with area network, koneksi antara mikrotik ke ISP. Lalu DHCP client atau ISP yang bertindak sebagai DHCP server kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router mikrotik kita. Yang kedua yaitu konfigurasi LAN atau Local Area Network. Koneksi dari router mikrotik ke kumpulan klien itu dengan konfigurasi IP address dan konfigurasi DHCP server. Kemudian konfigurasi NAT agar klien bisa internetan. Translate IP private to IP public ataupun sebaliknya. Pemilihan chain, pemilihan out interface, dan pemilihan action. Nah, selanjutnya yaitu ada konfigurasi WAN. Konsep konfigurasi WAN yaitu dari section sebelumnya kita sudah mengenal tahapan konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik. Jadi ada 3 yaitu WAN, LAN, dan NAT. Oleh karena itu, langsung saja mari kita coba implementasikan pada virtual lab yang ada di Pinet Lab dengan topologi yang sudah disiapkan sebelumnya. Langkah pertama kita bisa lakukan untuk konfigurasi Internet Gateway pada router mikrotik ialah konfigurasi WAN with area network. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi WAN di sini? Yang dimaksud adalah koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN sendiri terdapat 2 cara yang bisa kita lakukan. 1. Bisa melakukan secara DHCP client jika menemui ISP yang menyediakan DHCP server. Artinya nanti dari ISP akan menyediakan DHCP server. Maksudnya yang bertindak sebagai DHCP server ialah ISP si penyedia internet yang nantinya akan memberikan IP otomatis ke router mikrotik kita. Syaratnya ISP harus menjadi DHCP server. Lalu yang selanjutnya yaitu ada dari Ether 1 mikrotik yang terhubung ke ISP, nanti kita tinggal konfigurasi DHCP client. Tapi syaratnya ISP harus menjadi DHCP server. Tapi kalau misalnya ISP tidak memiliki DHCP server, maka kita perlu melakukan cara yang kedua yaitu dengan konfigurasi manual. DHCP client digunakan untuk merequest address secara otomatis ke penyedia server. Parameter yang akan dapat didapatkan dari konfigurasi DHCP client adalah IP address dan subnet mask, default gateway, dan DNS server.
Bisa kita lakukan secara manual jika menemui ISP yang tidak memiliki DHCP server. Maksudnya dari konfigurasi manual itu apa sih? Yaitu kita konfigurasikan DHCP klien secara manual satu-satu pada router mikrotik kita. Konfigurasi manual terjadi apabila ISP tidak memiliki DHCP server. Untuk tahapan manual, sama seperti apa yang kita konfigurasikan secara DHCP client. Jadi nantinya kita request manual untuk IP address, gateway, dan DNS servernya. Nah, di sini ada konfigurasi WAN yang dilakukan secara DHCP client CLI console. Pastikan sudah bisa masuk ke konsol router mikrotik. Nah, langsung saja kita coba konfigurasinya ya. Nah, langsung saja kita ke Winbox, lalu ke IP, lalu ke DHCP client. Yang ininya apa saja ya. Lalu klik tambah. Klik enter 1. Apply. Oke. Nah, di sini kita lalu ke new terminal, Ctrl C, lalu ping 8.8. Nah, di sini reply berarti sudah connect ke internet. Nah, selanjutnya ping ke google.com. Enter. Nah, ini juga sudah reply ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi LAN. Lanjut ke tahapan kedua ya. Yang dibutuhkan dalam konfigurasi LAN yaitu konfigurasi IP address yang mengarah ke komputer. Konfigurasi DHCP server yaitu agar laptop yang terhubung ke mikrotik kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Langsung saja kita praktikan ke Winbox. Lalu klik IP address, tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan IP address. Saya menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.1/24. Lalu interface-nya kita menggunakan edan 2, lalu apply, lalu oke. Nah, di sini selanjutnya kita ke DHCP server, ke DHCP setup. Di sini kita ke Ether 2, next. Nah, DNS-nya kita bisa menambahkan IP Google atau 888. Lalu next. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan IP set DHCP. Nah, kita untuk mengkonfigurasinya kita ke PPC ya. Di sini kita klik IP DHCP. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan IP PPC, yaitu IP-nya 192.168.64.254/24 dan gateway-nya mendapatkan 192.168.64.1. Lalu kita akan coba ya ke PPC kedua. Nah, di sini Dora juga ya.
Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi NAT. Langkah terakhir yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi Internet Gateway pada router MikroTik ialah konfigurasi NAT. Sampai saat ini, setelah konfigurasi WAN dan LAN, maka output yang dihasilkan adalah router MikroTik sudah bisa koneksi internet, VPC sudah bisa koneksi ke router, akan tetapi belum bisa terkoneksi ke internet. Agar VPC bisa terhubung ke internet, maka langkah yang bisa dilakukan adalah konfigurasi NAT. Konsep NAT merupakan kepanjangan dari Network Address Translation, yang dimana NAT ini berfungsi untuk translate dari IP privat menjadi IP public, ataupun sebaliknya. Kita mengetahui bahwa untuk akses internet itu hanya bisa dilakukan menggunakan IP public. Nah, agar bisa kumpulan VPC yang menggunakan IP privat ini bisa internetan juga, maka IP privatnya akan ditranslate menjadi IP public. Ibaratnya kumpulan device yang menggunakan IP privat akan dipinjamkan IP public. Dalam dunia network adalah aturan bahwa IP privat tidak bisa ke internet. Maka dari itu konfigurasi NAT pada MikroTik menggunakan SRC NAT sehingga paket yang digunakan untuk akses di internet itu menggunakan IP router, IP public router. Yang akan ditranslate itu source address-nya ya. Nah, kita ke Winbox lagi. Nih, di sini kita ke IP, lalu ke firewall, kita tambahkan NAT-nya. Di general kita chain-nya SRC NAT ya. Lalu out interface-nya menggunakan enter 1. Dan action-nya kita menggunakan masquerade. Lalu apply. Lalu oke. Nah, kita akan coba verifikasi di VPC 1 dulu. Kita ping ke internet atau Google ya, ke 8.88. Lalu enter. Nah, di sini kita sudah reply, berarti kita sudah bisa mendapatkan internet dan juga mendapatkan ya internet lah ya. Lalu kita coba di VPC keduanya, ping ke 88 juga. Di sini sudah bisa juga ya. Lalu kita coba ping google.com. Nah, ini juga sudah bisa. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.